Ya oke, mungkin kalau untuk keluh kesah selama di Hima paling pertama itu harus perlu penyesuaian diri lagi, terutama ke teman-teman staff dan seluruh fungsionaris yang lain. Terus juga mungkin harus bisa improve dan bisa berpikir secara cepat lah untuk ngejalanin proker-proker yang ada, terutama di departemen kaderisasi. Sama lebih ke harus bisa maksimalin manajemen waktu sih paling, terutama di departemen kaderisasi yang emang proker-prokernya lumayan padat lah. Mungkin buat Hima kedepannya kalau untuk ngadain rapat kabinet boleh agak dimajuin jamnya, kayak ke jam 5, jangan banget pas di jam sholat maghrib. Betul, karena gimana pun kita beragama. Iya, dan mungkin untuk kedepannya juga kalau misalnya ngadain apapun tuh jangan pada ngaret ya untuk anak-anaknya. Dan mungkin tambahan dari aku ya terkait kalau aku sih terkait uang kas ya, karena yang namanya uang kas ini kan hasil bisa sepakati lagi gitu harganya, misalnya berapa. Gak ada sih, kita enjoy banget. Enjoy. So far so good. Keluargaan. So far so good. So far is well. Just keep swimming. Waktu ya, itu sih waktu yang kadang tiba-tiba ada rapat mendadak atau mungkin yang harusnya itu nggak ada waktu buat ngurusin di organisasi jadi tiba-tiba ada gara-gara rapat gitu. Tapi nggak tahu nih buat teman-teman yang lain. Capek sih, tenaga pasti, tenaga, waktu, lapar, tapi nggak kerasa sih karena Minbak itu seru-seru orangnya. Gak ada sih, aman aja. Oh berarti sini yang ngeluh cuma yang cowok capek, yang cewek nggak pernah capek berarti. Ini satu lagi nih, cowoknya belum ngeluh. Loyo. Maksudnya loyo aja gitu badannya. Jadi butuh vitamin aja buat ini. Vitaminnya apa? Vitaminnya rapat bersama. Pengurus mental anak-anak Hima itu ya, khususnya fungsionaris, sebenarnya terkadang jadi kita agak ribet. Kita ngambil keputusan A ternyata nggak sesuai sama si B gitu kan, sedangkan nanti kita ngambil keputusan B nggak sesuai sama si A. Nah kurang lebihnya beratnya di sana. Itu keluh kesah dari kita sebagai pengawas pengurus mental health kalian di Hima ini. Oke, itu aja. Kadang merasa capek aja sih, dalam artian gue tuh capek ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang di kampus gitu kan, harus membagi dengan kegiatan gue di himpunan, terus harus ada bagi kegiatan juga di kampus. Tapi kegiatan yang gue rasain tuh walaupun capek, gue tuh senang gitu, bisa dapat menghasilkan lah. Hasil gue capek itu ada hasilnya gitu ketika gue mengikuti himpunan. Capek tapi seru. Iya, capek tapi seru sih. Sebenarnya intinya gitulah. Banyak ya, tapi itu bukan jadi halangan karena setiap manusia mempunyai keluh kesahnya masing-masing. Tapi itu bukan menjadi diratapi atau sesali ya, dihadapi saja. Dan kita bagaimana secara menyelesaikan keluh kesahnya aja. Sebenarnya di Hima cukup challenging, menantang mewadahi mahasiswanya, tapi alhamdulillah seru dan juga menyenangkan karena dibantu sama teman-teman dari Yumna, Via, Mia, Furkon, Dinar, Ebena, dan semuanya. Kalau kamu gimana ya? Kalau dari aku mungkin selama di Hima aku selalu dapat tugas-tugas yang di luar comfort zone aku, kayak jadi MC dan lain-lain. Cuman aku bersyukur sih bisa dapat kesempatan itu, apalagi dari Kawakta yang selalu percaya gitu sama aku kayaknya. Kayak apa, Yumna ayo kak, aku ayo aja. Paling kalau misalnya LPJ Triwulan, soalnya itu harus feeds baru, konsep baru, itu agak keteteran sih, soalnya deadline-nya agak mepet juga. Iya, terus mungkin kalau dari kita sebagai staff gitu ya, ketika departemen lain mau minta order itu biasanya kurang sesuai arahan SOP dan juga mendadak dan juga terlalu memburu-buru, sehingga ke kitanya juga tidak sesuai SOP lagi gitu, serta kurang sopan. Yang pasti capek ya, maksudnya kalau lagi ada banyak kerjaan, syuting terutama mungkin, sama kegiatan lainnya yang berbarengan sama banyaknya tugas kuliah, ya mungkin itu salah satu keluh kesahnya gitu. Kalau ada yang minta posnya mendadak,
Kalau ada yang minta pos mendadak itu juga tuh salah satu. Terus kalau rapat mendadak terus kayak suka nggak pasti gitu. Ngedit terus. Emang itu kesukaan sih resiko ya. Ngedit pagi, siang, sore, malam. Karena kita sekretaris pasti tentang pemberkasan ya. Betul. Itu pasti akan ada banyak ya kesulitan dan masalah ya. Iya, masalah seperti miskom yang wajar-wajar aja sih, dan juga kayak keterlambatan pengumpulan. Betul. Tapi semuanya bisa diatasi dengan cara kita saling kerjasama ya. Bener. Dengan para wasukum-wasukum kita yang unyu-unyu. Capek ya mungkin fisik sih, sama terutama otak. Karena ya mungkin dihadapi sama masalah-masalah yang kadang-kadang datangnya barengan, yang kadang-kadang satu hari bisa 3, satu hari bisa 2 ya, tapi ya harus siap, harus sanggup gitu, dituntut untuk sanggup menjalaninya. Oke, kalau dari aku mungkin sama kali ya kayak Ojan, kita dituntut untuk berpikir keras gitu. Terus tapi yang paling keluh kesah aku itu anak-anak aku sering digoda-godain sama wanita-wanita gila yang ada di Hima. Oke, mungkin sebagai kepala biro, mungkin seperti yang udah dibilang sama kedua rekan gue, permasalahan yang mungkin sekiranya terjadi itu mungkin ada di beberapa aspek, salah satunya seperti sumber daya manusia yang kurang peduli, kurang aware dengan proker-proker yang mereka kasih. Alhasil itu tentu berdampak sama kinerja biro kita sendiri. Anak-anaknya susah ya untuk bayar kas. Kayak bener-bener kita harus emosi dulu baru pada bayar. Iya benar. Tuh. Karena sedikit banget yang suka bayarnya itu. Jadi buat teman-teman semua, next kabinet jangan lupa pada rajin bayar kas. Benar. Capek, ngerasa capek juga, cuma semangatnya muncul lagi tuh karena teman-teman fungsionaris lah gitu. Terus keluhan yang lain suka pada ngaret. Fungsionaris Hima Digital PR Kabinet Raksabina ini terkadang suka ngaret gitu kan. Ya pasti ada lah ya gitu ya kan, kalau kita menjalani organisasi gitu. Nah tapi kalau yang gue rasain pribadi sih, keluh kesah yang gue alami selama ini adalah terlalu kawan-kawan fungsionarisnya kan banyak yang punya ide-ide bagus gitu kan, terlalu kreatif gitu. Jadi seringkali itu kita sulit lah gimana nih nyesuaiin ide-ide mereka gitu kan. Ada yang punya ide bikin A, bikin B, bikin C gitu. Nah tapi kita gimana caranya kan, himpunan kan bisa ngasih manfaat untuk mahasiswa PR. Nah jadi seringkali itu kesulitan dalam menggabungkan lah ide-ide dari kawan-kawan fungsionaris ini gitu, karena idenya tuh bagus-bagus gitu. Seringkali ya kesulitan di situ lah. Dan kalau dari pribadi sih sebenarnya yang nggak terlalu banyak lah, paling ya ada naik turun aja gitu, naik turun merasa capek tapi nanti ya semangat lagi. Dan itu penyebabnya juga karena kawan-kawan fungsionaris lagi gitu ya, ditemenin juga sama teman-teman topmen, teman-teman kadep yang lain semua. Jadi fine aja sih sebenarnya, nggak ada keluh kesah yang terlalu gimana. Ya, paling kalau untuk keluh kesah ke teman-teman staff semuanya, di awal itu harus bisa ngasih pemahaman, bisa ngasih pandangan gitu untuk mereka ini biar bisa improve dan ngejalanin proker sesuai dengan rencana awal. Sama paling ya rada-rada batu dikit itu ya nggak masalah, is okay gitu. Mungkin kalau keluh kesah ke staff-staff, mungkin kalau misalnya diajakin kumpul lebih ada antusiasnya lagi gitu ya, dan kayak nggak harus kayak dipaksa-paksa dulu gitu. Nggak ada sih, paling susahnya cuma itu nentuin waktu. Misal kita mau radep, banyak yang nggak bisa gitu-gitu. Kadang tuh orang-orang ini kalau di chat di grup nih nggak pernah balas gitu. Iya, padahal tinggal jawab nih. Misal gue nanya, hari ini bisa ini nggak? Mereka bisa, cuma nggak mau jawab. Kan jadi kan gue bingung nih, iya apa enggak? Padahal sedangkan gue PC satu-satu aman bang. Kan di telepon jawab nggak bang? Sebenarnya kalau buat telepon sih dijawab pas lagi proker jalan tuh di telepon jawab. Cuma ketika proker dia selesai itu dia menghilang. Mungkin di sini spesial buat Sasa doang ya, karena yang lainnya 21. Gua nggak mau nanti beda. Jadi nanti buat Sasa mungkin karena paling bungsu dan si paling cewek di PPO, kedepannya mungkin lo bisa berkembang lagi, mungkin di kabinet tahun depan ataupun di ranah-ranah yang lain.
untuk anak-anak 21 ini, untuk teman-teman yang udah ngebantu banget di unit PPO. Untuk anak 21 nih, Adi, Anwar, Ali, Ageng, Fadil, Raka, udah kan, udah semua kan? Ali. Gue mau ngemuji anak-anak gue doang, gak ada keluh kesah men, sorry ya. Nggak ada, kalau itu aman sih, gue nyaman banget sama staff gue. Karena anak-anak yang kenal cuma ya bang, baik-baik. Nah, kita baik-baik. Baik-baik, orang mereka penurut. Bener. Sukses. Kalau itu karena perspektifnya beda-beda, jadi mungkin dilihat dari pandangan staffnya masing-masing aja deh. Makasih banyak Yumna dan teman-teman lainnya, kalian sudah membantu aku sebagai kadep untuk menjalankan proker-proker di Hima. Makasih atas waktunya, tenaganya, pikirannya, pasti juga pakai uang, dedikasinya. Semoga ilmu-ilmu yang ada di Advo, karena kan kita juga kenal sama banyak orang nih, dari mahasiswa, dari stakeholder atau pimpinan di Prodi kayak Kak Prodi beserta jajarannya, terus kenal sama staf LAK, lab PR dan lain-lain. Jadi kalian cukup membantu dan menunjukkan semangat kalian di Departemen Advokesma ini. Terima kasih juga Kak. Oh ya, makasih juga buat teman-teman yang lainnya. Saya sangat bersyukur dengan hadirnya kalian di hidup saya. Sama sekali nggak ada karena mereka soleh-soleh banget ya Allah, Masya Allah. Mereka nggak pernah ngeluh sih, sumpah. Masalah perizinan aja sih. Kalau ada kegiatan mungkin lumayan banyak ya yang suka izin, bagi yang merasa saja. Tapi ya di balik itu mereka masih ada sampai sekarang ya, masih menjalani proker yang ada, job desk yang ada, dan itu udah lebih dari cukup lah. Buat anak-anak di bironya, oke, untuk keempat kadep di PSDM, lu pada hebat parah. Gua salut sama lu berempat, walaupun lu tantrum tiap bulan, ada tantrumnya, walaupun ya sering nangis ataupun gimana, lu berempat udah jadi pemimpin yang keren buat departemen lu pada. Buat staff-staffnya, lu udah jadi tim pelaksana yang paling keren menurut gua selama gua ada di organisasi gitu. Lu udah bisa ngerangkai semua program kerja yang kita punya dan hasilnya sukses menurut gue semuanya. Itu sih kalau dari. Kalau dari aku, kesan untuk anak-anakku yang tercinta, aka Madcraft sama Pubin, kalian keren banget. Kalian udah mau meluangkan waktu kalian buat ngedit pagi, siang, sore, malam tanpa ngeluh sedikit pun sama aku. Kalian keren. Dan hasil editan kalian selalu memuaskan. Well. Oke, buat departemen, khususnya buat biro aja sih, biro KOK. Jadi buat 3 departemen yang ada di biro KOK, Advokesma, internal sama eksternal, gue ucapin makasih banyak buat kalian semua. Kalian semua kerja maksimal, walaupun ada beberapa sedikit kendala, cuman itu nggak masalah, bisa jadi bahan evaluasi kalian ke depannya. Gitu aja. Dia sering nge-mute kayaknya. DND. Chat gue diarsip. sama online-nya biasanya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi doang. Enggak, bohong. Kalau dari aku tuh ini aja sih, kalau dari aku ya tambahannya bisa lebih ini aja lah, kalau misalnya ada usulan misalnya untuk rapat atau gimana, agak diperjelas aja gitu waktunya gimana. Terbaik. Kadep terbaik. Bismillah 100. Oke, keluh kesah dari gue sebagai cowok pekerja di sini, gue ngerasa udah jos banget gitu dengan Mas Kuncen ini. Walaupun misalnya kadang-kadang dia juga lupa mandi seperti saya, tapi kita sama-sama menguatkan dan menjaga rahasia ketidakmandian kita. Paling dari gue udah oke banget sih. Kelas. Sebenarnya nggak ada, cuma kadang seremin aja, dia kayak nyeremin, nggak tahu kapan dia marah, nggak tahu dia lagi biasa aja. Iya, jujur sama. Nggak ada sih kalau kesah, cuma mau bilang aja makasih ya bang, udah baik. Kalau perwakilan dari saya, salah satu staf unit PPO, mungkin kalau kesah saya untuk kandidat saya sendiri, kurang-kurangin lah kalau dibangunin tuh emosi gitu. Nah, itu ya. Sama mungkin selebihnya ya dia baik, melindungi anak-anaknya, dia jujur, integritas. Lanjut Mas Ali. Kalau dari saya tidak banyak keluh kesah saya terhadap Kanit ya. Mungkin coba kalau di WA dijawab gitu loh.
Nanti kalau dia ke WA dia cepet jawab, di WA dia nggak mau jawab lama, itu aja dia normal. Selebihnya dia seseorang yang sangat tekun ya, ulet ya. Kerjanya sangat rapi gitu ya. Gak ada sih. Bang Albert sempurna. Perfect. Baper niche. Kalau dari gue sih, kadep gue keluh kesahnya apa ya? Gak ada sih, karena unik banget kadep gue. Kalau dari kamu gimana? Kadepnya sangat baik hati ya. Gak ada keluh kesah. Walaupun kadang ngeselin ya, tapi tetap aja kadepnya sangat bisa mengayomi kita semua. Uniknya beda dari yang lain. Cuma satu-satunya kadep kayak gitu. Buat kadep gue ya mantep lah pokoknya. Beda dari yang lain. Cara ngajaknya tuh dengan cara temen gitu. Walaupun gue batu. Cuma ya makasih aja. Gak ada sih. Paling nyaman. Iya, sejauh ini aman ya. Asli. Sayang banget sama kadep kita. Wah, parah. Beda banget sama yang lain gitu. Iya, benar. Banyak yang ngeceng. Oh, banyak yang ngeceng. Cemburu atau gimana nih? Takut. Sama teman kelas ada. Waduh, ada. Jadi yang suka itu lagi di apa? Di PR Fest. Di Star 075 itu nggak tahu ya siapa. Siapa itu? Apa nggak capek gitu ngirim-ngirim itu? Ya, mungkin kalau momen paling berkesan selama di Hima itu pertama ya, kalau untuk dari kita mungkin di pas first meet departemen itu berkesan lah karena pertama kalinya ketemu dan kumpul. Terus pas pembagian PIC proker itu mungkin juga berkesan banget dan mungkin jadi PR juga waktu itu buat gua gitu, harus bisa menyesuaikan ke anak-anak staff ini, terus juga ngasih pemahaman tentang proker-prokernya. Terus selama ngejalanin prokernya juga berkesan banget di situ, happy, sedih, seneng gitu ya, bercampur lah semuanya dan kita ngejalaninnya bareng-bareng gitu. Terus paling sama tambahan pas makrab sih, karena departemen kaderisasi waktu makrab lengkap tuh. Momen paling yang berkesan yang di Hima itu yang pertama ada makrab, mungkin alasannya Oh iya, karena seru banget gitu, apalagi kan first apa ya? nginep pertama kali gitu, aku jadi seru banget deh, banyak acara seru di sana. Terus juga Jadi pengen makrab lagi. jadi kenal sama yang belum kenal di dalam Hima sendiri. mungkin untuk momen yang berkesan di Hima tuh yang kedua ada pas tuban ke Unpad, itu tuh kayak seru banget gitu loh, kita dari Bojong Soang ke Unpad kehujanan. Ya momen paling berkesan tuh studi banding ya, karena ketika studi banding itu kita bisa kenal sama belajar juga gitu sama teman-teman dari Unpad gitu. Pesannya mungkin lebih antusias lagi kalau diajakin dalam hal yang ada di Hima, kalau kayak Radep, Raka, First Meet, dan yang lainnya, dan hal lain yang ada kegiatan di Hima. Terus kayak mungkin udah sih itu aja. Banyak ya. Salah satu apa? Makrab ya. Makrab tuh seru banget karena itu tuh event yang ditunggu-tunggu, terus seru. Dari persiapannya udah heboh. Iya. Ada bukber gak sih? Oh iya, bukber. Karena di hotel jadi Kayak udah jadi fancy. Pas ketemu sama staff-staff Minbak ini buat first meet pertama kali situ, yang dimana teman-teman staff sini ya belum all out gitu buat semuanya, masih pada yang malu-malu, apalagi Alika. Terus mungkin kalau Fatih Jibril mah yang sama-sama lah ya, sama otaknya semua pikiran, jadi ya gampang lah gitu. Paling kalau buat Jusi ya tadi first meet Minbak pertama kali di situ. Buka puasa sih di situ first meet ya itu ya. First meet Raksa Binaya, di situ gue keciduk porsi makan gue gede gitu. Sama Fatih juga sih. Lu juga gede waktu itu. Bangga lu juga. Tapi di situ akhirnya gue ngerasa bahwa oh ya buat apain gue tutupin hal kecil gitu. Soalnya juga nanti bakal belajar dari hal kecil. Ternyata dari sini bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul bersama, tapi di sini kita juga mulai keterbukaan satu sama lain. Jujur gue di Minbak oke banget sih, gue ngerasa bahwa kayak
apa ya namanya, bukan kayak lagi rapat tapi kayak lagi nongkrong aja gitu, karena emang jarang rapat. Yang aku rasain dari teman-teman Minbak tuh kayak keluarga sendiri aja, jadi semakin dekat karena nggak pernah ada ngerasa pressure juga dari kakak lu sendiri ataupun teman-teman, benar-benar kayak nganggep keluarga aja. Jadi aku nyaman aja sih sejauh ini, mungkin yang lain juga. Kalau momen ada nggak momen yang nggak bisa dilupakan? Semua momen juga berharga bang kalau kita bareng-bareng. Makrab sih, karena kita juga yang nge-preparein, kita yang tahu nih susahnya buat makrab gimana. Cuma kita juga yang ngerasain gimana suksesnya makrab kita. Anak-anak pada senang ya nggak sih? Fun banget kan itu? Ya, Fun banget kan? Luar biasa loh. senang, anak-anak pada kompak, yang nggak kenal sama Adam, semuanya satu kabinet kenal sama Adam sekarang. Shout out to Adam. Adam kan crushnya Sasa. Selain makrab, apa ya paling berkesan tuh mungkin jalan ketika menuju makrabnya. Nah itu dia. Menuju Lembang ya guys. Di perjalanannya itu paling berkesan sama anak-anak, ada yang bawa motor pada tertib, ojek gajuk, safety, ya kan. Semuanya itu pada, pokoknya seru deh perjalanannya seperti itu sih. Ada Sasa mau cerita. Oh Sasa. Coba Sasa ngomong. Yang paling berkesan apa Sa selain di makrab Sa? Yang paling berkesan selain di makrab, perjalanan ke villa pas mau makrab. Sama dong. Oh sama itu. Apa? First meet waktu di hotel. Karena itu aku di situ belum kenal siapa-siapa, tapi abang-abang ini yang ngerangkul gitu. Jadi kayak makasih juga sih buat abang-abang ini, karena kalau tanpa mereka aku juga bakal jadi orang yang gak tahu apa-apa di Hima sih. First meet kita gitu sama di makrab. Nah kalau di makrab nih gue merasa dapat banget nih bondingnya ketika kita main games yang dimana itu kelompoknya beda-beda dari tiap departemen. Terus ada acara bakar-bakar juga dan ada karaokean bareng, itu seru banget sih, kayak nyatu aja dan kita kenal satu sama lain. Terus kayak first meet yang pas waktu rakap itu menurut gue kayak pertama kali kita ketemu tuh, tapi acaranya dikemas dengan suasana yang nyaman dan asik gitu, dan ada banyak gamesnya juga yang gimana ya bisa kenal satu sama lain gitu. Seru banget sih. Semua terkesan baik karena setiap hal yang terkesan buruk itu juga pasti sudah bisa terlewati dan mudah terlupakan sebenarnya. Kesan terbaik saya selama ada di Hima, kita belajar banyak hal tentang saling mengkoordinasi project-project yang kita lalui ya, walaupun dengan banyak ketidaklancaran tapi alhamdulillah ujung-ujungnya lancar. Kita juga ya mendekatkan kita sebagai anggota-anggotanya lebih berkekeluargaan. Jadi kita semua banyak belajar ya, dan merasa di Hima ini ya seperti keluarga ya. Keluarga kan ada selek ada enggak ya, kadang begitu. Pas makrab itu kayaknya di situ pertama kalinya aku bisa ngerasa bonding sama teman-teman Hima lain. Terus special mention kayaknya boleh nggak Kak Denia? Kak Denia, kita berdua sama-sama Wonyong stand. Di situ aku bisa tahu teman-temannya lebih dalam lagi. Terus asyik sih, kayak waktu itu kita karaokean yang malam-malam itu kita nyanyi K-pop, itu asyik banget. Buat anak-anak Advo itu setiap kita ke Telu Grill, karena itu spot favoritnya Kak Okta, base campnya Kak Okta, base campnya Kak Okta. Terus Kak Okta yang ngajak, kita selalu di sana nge-grill. Terus ngobrol-ngobrol santai juga, tempat kita ngobrol-ngobrol santai itu di sana gitu. Pas ada yang ikut makrab di sini, makrab iya. Pas makrab itu keren banget sih, seru banget. Aku play candy di situ. Iya, tebak-tebakan. Yang sampai subuh itu kita main tebak-tebakan. Iya bener. Itu seru. Itu bener, di meja makan. Ada lagi mungkin momen paling berkesan lainnya? Apa ada nggak dari staff? Anggi tadi katanya pas rapat ya. Paling seru banget gua rasa
Karena dari situ kita bisa ketemu sama fungsionaris lain. Karena kapan lagi kita bisa menemui wadah untuk bisa bertemu yang keren banget ya. Emang jiwa organisasi ya. Ini Bismillah. Bismillah kabir tahun depan. Oke, next ya. Pesan spesial dari Kadep. Waktu Unpad Stuban ke Unpad itu kita bareng-bareng, kecuali Arik nih, dia sendiri sama pacarnya. Kita bareng-bareng ke sana jalan-jalan, terus nyampe sana hujan. Terus ya waktu acara juga bablas nyari fakultas yang nggak tahu kemana. Terutama Arik kehujanan ya dia. Hujan-hujanan. Kecelakaan juga nih Arik. Di mana Arik kecelakaannya? Di McD dia kecelakaan. Terus mungkin makrab juga, walaupun di sini cuma 2 orang yang ikut ya. Saya sendiri sebagai Kadep dan Arik. Sisanya pada nggak bisa katanya ya. Cuma nggak tahu pulang. Nggak diizinin gitu-gitu. Tapi itu ya seru lah. Jadi karena di makrab juga lumayan dekat sama fungsionaris yang lain. Betul begitu, Rik? Betul. Waktu kita lagi rapat, lagi bulan puasa. Bulan puasa ya. Terus kita sahur bareng. Betul, itu tuh sampai pagi banget, tapi seru banget karena kita jadi kayak makin kenal satu sama lain gak sih? Itu soalnya awal-awal kita jadi pada deket satu sama lain. Nah, kalau dari aku udah pasti pas makrab, itu malam keakraban yang itu seru banget karena bener-bener kita langsung jadi kenal satu sama lain, kita balik lagi terus semuanya, jadi akrab. Betul. Gak cuma sama satu departemen, tapi kayak semuanya jadi saling have fun. Gitu aja sih dari aku. Oprek gitu ya. Terutama dari Kadep dari awal ya, susahnya dapet kepala departemen gitu yang buat mimpin departemen, terus buat kepala departemennya susah nyari staff buat kerja bareng sama mereka. Terus mungkin di awal-awal kabinet saat ya penyusunan ya bisa bilang grand design kabinet inilah gitu yang jadi PR gitu buat kita semua, sampai rapat sampai subuh, sahur bareng, rapat lagi. Ya itulah mungkin yang dulu gitu. Oke, mungkin benar kata Bang Ojan, kita rapat sampai subuh. Terus di awal-awal pembentukan kabinet itu aku kerja sendiri buat ngedit ya. Dan itu ya mungkin sangat memusingkan buat aku sampai aku sakit. Tuh. Yang paling berkesan mungkin makrab ya. Makrab karena bonding lah makrab. Terus ada juga satu proker yang dari Biro KK itu ada project. Jadi project itu ya buat pokoknya yang tahu-tahu aja deh. Pokoknya itu berkesan banget buat gue. Pas awal kabinet, mungkin kayak sekum tadi ya, kita rapat sampai jam 4 pagi. Itu bener-bener kayak non-stop. Terus besoknya kita semua pada dari jam 7 sampai jam 4 subuh. Kita sampai sakit dan Tiffany sampai ikutan sahur. Padahal gak ikut sahur. Padahal dia Kristen. Emangnya boleh. Oke. Terus habis itu yang pastinya pas makrab itu seru banget karena kita bener-bener ngebonding semuanya, kita bener-bener nyatu, gak ada yang sendiri-sendiri. Pokoknya the best deh makrab. Abis itu ya makrab seru banget ya. Kita selalu berenang, ngeliat kuda, sunrise, dan kita ngerasain hawa-hawa Lembang di sana. Setuju. Jadi dingin-dingin buat gitu. Buat PPO adain lagi makrab ya terakhir. Boleh. Siap. Awal dari Kabinet Raksa Binaya gitu, awal pembentukan Kabinet Raksa Binaya, masa-masanya rekrutasi, masa-masanya kita ngebuat sistem yang bagus gitu untuk Kabinet Raksa Binaya ini gitu. Nah, karena apa? Karena kan di awal jabatan Kabinet Raksa Binaya itu kan melibatkan semua fungsionaris gitu ya, mulai dari staf, mulai dari Kadep, mulai dari Kabir dan kawan-kawan topmen ataupun kawan-kawan inti yang lain gitu. Jadi itu berkesan banget sih ke diri gue pribadi gitu ya. Momen gue sama Fahri ngebuat grand design untuk Kabinet Raksa Binaya, terus kita rapat sampai pagi sama teman-teman inti. Terus momen berkesannya itu ada pas kita first meet di Hotel Gino Ferrucci itu. Itu momen first meet gimana kita semua ketemu nih sama teman-teman fungsionaris yang keren gitu kan untuk pertama kalinya. Nah itu sih momen yang berkesan, tapi masih banyak lah momen-momen lain yang berkesan buat gua sama Fahri. Ya. Momen kalau selama penjalanannya momen makrab mungkin ya. Oh iya. Momen makrab itu yang salah satu yang paling jadi keinget gitulah sama teman-teman fungsionaris sama kita berdua juga gitu. Karena kan di makrab kan kita
nyatuin dari yang mungkin kenal anak-anak departemen doang, tapi nah di Makrab itu kan ada rangkaian kayak bikin jargon, terus kita ada games juga, terus ada ya cerita-cerita, curhat-curhat segala macam. Jadinya ya di Makrab itu jadi salah satu momen yang bikin Kabinet Raksa Binaya itu jadi ya makin hangat lah di dalamnya gitu. Oke, satu kata buat Hima. Maju. Gokil. Dahsyat. Lovely. Keren. Menyenangkan. Box sama dahsyat. Makasih udah bekerja selama 1 periode di Hima ini, udah ngejalanin tugasnya dengan baik. Pokoknya makasih banget. Halo semuanya, kenalin kita dari Departemen Quirus, Imut, Cute, Money. Imut sih. Oke, dan terima kasih. Kami dari Departemen Minat Bakat. Di luar nalar. Kesuksesan ini untuk Palestina. Kita dari unit PPO. Satu kata buat Hima, keren dah. Halo, kita dari Departemen Internal Keluarga. Dah, makasih Ma. Kami dari Departemen Eksternal. Top mantap is the best. Terima kasih Hima. Bibarakatil umur Quran bisyafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Halo, kami dari Departemen Advokesma. Satu kalimat buat kamu aja. Mungkin ini ya, makasih Hima, karena dari Hima aku bisa dapat pengalaman-pengalaman yang mungkin gak bisa aku dapetin di luar sana gitu. Departemen Media Kreatif. Terima kasih Hima. Udah ini menuhin CV kita. Terima kasih sudah menuhin CV. Terima kasih dengan tulus. Halo semua, kami dari Buminfo. Bersinergi. Terima kasih Hima Digital PR Kabinet Raksa Binaya. Halo, hai. Aku Aliza Basalama, Sekretaris Umum 1. Aku Jessica Ivana sebagai Sekretaris Umum 2. Karena pertanyaannya untuk next Sekretaris Umum untuk kabinet selanjutnya, mungkin kalau dari aku, semoga terus sabar dan juga pokoknya harus berbaur sama anak-anaknya, karena itu yang paling penting. Gimana nantinya kalian tuh bisa berkontribusi dan juga nyaman gitu anak-anaknya sama kalian. Dan untuk meminimalisir ada miskomunikasi juga kali ya sesama sekretaris dan tiap-tiap departemennya. Halo, nama gue Fauzan Pratama. Gue di sini sebagai Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Halo, kenalin nama gue Nabila Bintang Amalia, gue sebagai Kepala Biro Media dan Informasi. Halo, perkenalkan nama aku Ahmad Surya Dharma. Aku di sini sebagai Kepala Biro Komunikasi Organisasi dan Kemahasiswaan. Kalian keren. Mampus. Gokil. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Tiffany Gatagasela, aku sebagai Bendahara Umum 1. Halo semuanya, aku Syafa Kikan, aku dari Bendahara Umum 2. Untuk next bendum, untuk lebih tegas lagi kepada fungsionarisnya. Ya jangan baik-baik sama fungsionaris tuh, kalau bagiin uang kas harus galak biar pada bayar. Ini aja udah galak pada nggak bayar. Gimana kalau nggak galak? Selamat siang, pagi, sore, atau malam kawan-kawan Hima Digital Public Relation. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Hawari dari Angkatan 2020 sebagai Ketua Himpunan Kabinet Raksa Binaya. Perkenalkan, nama saya Bayu Rafli Hardian. Saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Digital Public Relations. Terima kasih udah bertahan sampai akhir kabinet, udah selalu semangat, udah bekerja semaksimal mungkin buat
proker-proker yang kalian pegang, udah bertanggung jawab sama semua proker kalian, dan udah mensukseskan Hima Digital PR. Ada dua yang akan gue sampaikan, terima kasih dan maaf. Yang pertama adalah terima kasih kepada kawan-kawan fungsionaris Kabinet Raksabinaya karena telah menjalankan semua tanggung jawab kalian. Kabinet Raksabinaya ini membuktikan gitu kalau amanah tidak akan jatuh di pundak yang salah gitu, karena gue melihat hasil dari kinerja kalian selama kurang lebih 1 kabinet ini yang sangat memuaskan gitu dan memberi dampak lah untuk mahasiswa digital public relation gitu. Dan mungkin pernyataan yang kedua adalah pernyataan maaf kalau dari gua maupun Bayu belum bisa memberikan bimbingan ataupun ya arahan yang maksimal gitu ketika kita berdua memimpin. Dan ya semoga dalam masa jabatan Kabinet Raksabinaya yang tidak singkat ini gitu ya, memakan waktu hampir 1 tahun gitu, dampak yang kita dapat tuh nggak cuma ke sekitar doang gitu, tapi ada dampak ke diri kita sendiri gitu. Jadi gua harap kalian semua juga bisa ada yang dibawa gitu, ada bekal yang diambil dari Kabinet Raksabinaya ini, nggak cuma buat orang lain tapi buat diri kalian sendiri. Dari gua gitu aja, terima kasih. Satu kata buat Hima Digital PR, sayang.